Semua orang pernah mengalami penolakan. Tentunya tidak ada satu orang pun yang menyukai penolakan. Karena penolakan adalah sesuatu hal yang menyakitkan. Lantas bagaimana caranya mengatasi penolakan? Berikut adalah 5 cara membantu Anda untuk menyeimbangkan emosi dan mental Anda dalam menghadapi penolakan. Yang pertama, menyadari bahwa penolakan akan tetap ada. Ini adalah langkah awal yang harus kita akui dan kita mengerti. Selama ini, mungkin kita merasa kecewa karena kita berharap pada sesuatu yang belum jelas. Sedangkan yang jelas saja bisa mengecewakan. Jika kita menyadari bahwa penolakan itu akan selalu ada di situasi apapun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita akan siap menghadapi penolakan itu dan kita tidak akan terbawa emosi. Yang kedua, berhenti merenungi kesedihan. Tidak hanya kita yang pernah menghadapi penolakan, orang lain juga pernah menghadapinya. Jika kita terus-menerus mengeluh, berkeluh kesah, orang lain yang mendengarnya juga capek. Sehingga apa? Sehingga orang lain mulai menjauh dari kita. Sedih adalah reaksi yang wajar. Tapi kalau sedih terus-menerus dalam jangka waktu yang lama akan membuat Anda menjadi orang yang down. Saatnya Anda bangkit kembali dan berhenti merenungi kesedihan. Yang ketiga, atur jumlah peluang penolakan yang dihadapi. Kita semua punya ambang yang berbeda dari jumlah penolakan yang sanggup atau yang bisa kita hadapi. Ketika masa-masa sulit datang, kita perlu melindungi emosional kita dan mental kita. Sebelum kita maju, kita harus bertanya dengan diri kita, seberapa besar sumber daya yang kita miliki, seberapa kuat mental kita untuk menghadapi penolakan tersebut. Ketahuilah, kapasitas kita dalam menghadapi penolakan berbeda-beda. Jadi berhati-hatilah menetapkan tujuan sebelum kita kembali ke arena pertandingan. Yang keempat, mengoreksi kesalahan. Seringkali penolakan terjadi karena adanya kesalahan. Ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Maka kita perlu mengoreksi diri agar jangan terus-menerus ditolak. Dan kita perbaiki supaya suatu hari bisa mengalami penerimaan. Mungkinkah penolakan ini hanya sekedar untuk mengarahkan saya kepada jalan yang harus saya tuju? Atau sesuatu yang lebih baik lagi yang belum saya pahami? Apakah penolakan ini benar-benar menjadi peluang untuk saya pribadi untuk menjadi lebih baik lagi? Apa yang bisa saya pelajari dari penolakan ini? Peluang apa yang bisa kita lihat yang mungkin sebelumnya tidak terlihat oleh saya? Kita tidak pernah mengerti tujuan Tuhan. Bisa jadi dengan penolakan yang terjadi akan membawa kita pada satu kesempatan emas yang lebih besar lagi. Akan membawa kita pada satu kapasitas yang lebih baik lagi. Yang penting adalah ada hal-hal tertentu yang harus kita perbaiki agar menjadi lebih baik ke depannya. Yang kelima, belajarlah menghadapi penolakan dan ketakutan di masa depan. Setelah mengakui bahwa penolakan akan selalu terjadi dan hadir dalam hidup kita, maka kita perlu melakukan pencegahan agar penolakan tidak terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Lebih banyak berdoa, lebih banyak baca buku positif, siapkan mental kita, jangan terlalu baper. Sesungguhnya penolakan itu adalah hal yang biasa. Siapkan dan rencanakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik sebelum kita menghadapi penolakan tersebut. Oke, itulah 5 cara yang bisa kita terapkan dalam menghadapi penolakan. Penolakan adalah hal yang pasti pernah terjadi dalam hidup kita. Ketakutan adalah sesuatu yang wajar. Tapi kita punya alternatif untuk menghadapi penolakan tersebut. Kita punya pilihan, dikalahkan atau mengalahkan. Kita pilih mengalahkan. Selamat belajar dan pastikan siapkan hati kita untuk menghadapi penolakan. Dan kita berjuang untuk tidak terus ditolak. Selamat berjuang dan sukses buat Anda semua.